izin-izin yang ada di Raja Ampat itu terbit bukan di era saya gitu, ketika menjadi Menteri SDM gitu. Jadi ya ternyata ada campur tangan. Yang PT ASP itu ya. Betul, dan kalau kan meskipun sorotannya adalah PT GAK semua kan. Dia bilang bahwa PT GAK tidak ada peran segala macam, tapi di PT ASP itu, Anugrah itu sangat jelas per tanggal 16 Agustus 2024 diteken oleh Bahlil. Iya, dan juga di tahun 2023-2024 itu kan memang pemerintah cukup mendorong tuh Kang Sen, pembentukan kawasan ekonomi khusus smelter nikel yang ada di Sorong, dan saat itu Bahlil kan sebagai Menteri Investasi, dan temuan kita juga di lapangan Kang Sen ada keterkaitan antara perusahaan-perusahaan di antara perusahaan itu ya yang mengeksplorasi atau akan menambang nikel di Raja Ampat itu dengan kawasan ekonomi khusus smelter, pembangunan smelter yang ada di Sorong itu. Bocor halus Tempo mengungkap Presiden Prabowo yang kalang kabut usai penambangan di Raja Ampat viral di media sosial. Prabowo langsung memerintahkan jajarannya untuk meninjau langsung lokasi kawasan tambang Raja Ampat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan informasi yang tersebar di masyarakat. Langkah ini diambil sebagai langkah proaktif pemerintah, apalagi munculnya banyak statement dari masyarakat dan tokoh masyarakat, sehingga Prabowo langsung memerintahkan Bahlil untuk berkoordinasi dan mendalami informasi yang beredar. Presiden Presiden Prabowo itu kalang kabut juga setelah berita video video Greenpeace, aktivis Greenpeace memprotes tambang nikel di Raja Ampat itu rame. Nah, Prabowo menelpon nih Kang Sen, dua menterinya. Yang satu Menteri Lingkungan Hidup, yang satu lagi Kanda Bahlil, Menteri SDM, temannya Erick Thohir, yang kantornya tidak jauh dari Erick Thohir. Dan Presiden meminta menjelaskan dua menteri itu diminta untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi di Raja Ampat. Ada informasi dari sejumlah narasumber kita Sen bahwa Presiden sempat agak marah tuh dengan Bahlil gitu karena tidak bisa mendetailkan atau menjelaskan secara komprehensif, karena Bahlil juga belum ke Raja Ampat kan waktu itu, atau belum ada kunjungan waktu itu Bahlil belum ke Papua atau belum ke Raja Ampat itu. Dalam kesempatan yang sama, Bahlil sempat menjelaskan bahwa pihaknya juga menanyakan aspirasi tokoh-tokoh masyarakat setempat, sehingga informasi didapat secara komprehensif. Muncullah pencabutan terhadap 4 IUP yang berada di luar Pulau GAG, yaitu PT Nurham, PT Anugrah Surya Pertama, PT KWI Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Adapun IUP yang tetap beroperasi adalah PT GAG Nikel yang telah memiliki RKAB pada tahun 2025 dan berstatus kontrak karya sejak tahun 1998. Nah, intinya adalah timbul pertanyaan bahwa untuk melakukan pertambangan di pulau kecil itu seharusnya tidak boleh. Ada aturannya kalau nggak salah, undang-undang bisa dicek di laporan majalah Tempo. Tapi karena sudah mendapatkan izin dan sudah mendapatkan IUP, akhirnya PT GAG itu di Pulau GAG itu bisa dilakukan eksplorasi di sana kan. Nah, memang di pekan-pekan setelah video demo aktivis Greenpeace itu meledak begitu memang di istana pun sedikit gonjang-ganjing dan gimana nih memitigasi isu ini begitu. Karena kan bagaimanapun Raja Ampat itu kan diistilahkan sebagai The Last Paradise gitu kan, surga terakhir di dunia begitu ya. Dan juga banyak juga terumbu karang, hewan-hewan yang sangat indah di sana. Selain itu, Bocor halus Tempo juga mengungkapkan siapa dalang yang memberikan izin IUP terhadap PT GAG Nikel dan juga PT-PT yang lain. Itu sebetulnya keputusan tadi kan Cica sudah spill juga ya. Keputusan itu diambil di hari Senin sore yang atas itu yang teman-teman kita juga mengutus Hendrik wartawan Tempo ke Hambalang dan sama sekali tidak mendapatkan keterangan resmi ketika itu karena tidak ada sesi doorstop dan pintu depan gerbang rumahnya Prabowo dijaga ketat pas pampres begitu ya. Tapi keterangan resminya di hari Selasa di istana yang disampaikan oleh Bahlil dan Mensesnek Prasetyo begitu ya. Kenapa 4 perusahaan itu dicabut? Karena 4 perusahaan itu bukan punya BUMN gitu kan secara gampangnya, dan juga dari 4 itu kan ada juga satu perusahaan yang belum ada RKAB-nya, tapi dia sudah mulai melakukan pertambangan ataupun bisa dibilang tambang ilegal. Nah, karena ada temuan-temuan itu dan itu juga dipaparkan oleh Menteri Hanif, Menteri Lingkungan Hidup, akhirnya 4 perusahaan itu dicabutlah izinnya oleh Bahlil kan, oleh pemerintah. Lalu timbul nih pertanyaan, kenapa PT GAG itu nggak dicabut? Yang pertama, PT GAG ini kan punya BUMN anak perusahaannya BUMN atau sahamnya dikuasai oleh PT Antam begitu. Lalu yang kedua,
ini sudah menghasilkan kan, harga nikel itu kan cukup bagus, dan kita ketemu dan mewawancarai pejabat di Antam ya, soal kenapa sih perusahaan kalian ini izinnya nggak dicabut. Yang pertama yaitu adalah karena perusahaan ini sudah menghasilkan, dan bisa dihitung sangat luar biasa besar lah ya. Berapa nilainya itu, Sen? Ada yang menyebut mencapai triliunan rupiah. Tapi ini setahun ya. Tapi ini perlu dicek juga karena di dalam laporan mereka seberapa banyak nikel yang dikeruk selama setahun. Nanti kan tinggal dikali aja tuh berapa harga nikel per tonnya berapa seperti itu. Karena itu ya akhirnya ini kan karena menghasilkan ya buat apa ditutup. Lalu yang kedua, karena PT GAK ini sudah memenuhi semua syarat dari izin, terus RKAB dan seterusnya begitu ya. Bahkan sampai reklamasi di Pulau GAK itu. Nah itu karena dianggap dua itu ya akhirnya udah nggak dicabut, meskipun pejabat Antam ini juga cerita bahwa proses reklamasi dia berjalan lambat. Jadi menurut saya harus dibuat kalkulasi. Kepentingan generasi sekarang harus juga dipikirkan, generasi mendatang juga harus dipikirkan. Jadi jangan hanya memikirkan bahwa generasi mendatang kepingin mendapatkan atau harus mendapatkan kesempatan menikmati keindahan Raja Ampat atau alam-alam yang lain. Maka kepentingan generasi sekarang untuk membangun right to development dihalang-halangi. Gus, ya. Ada hampir 1 juta kematian dini pada saat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Gus bisa bayangkan bagaimana anak-anak ini nggak punya hak untuk hidup karena kita masih mempertimbangkan membuka lahan gambut di Kalimantan Tengah. Mungkin itu bukan anak Gus, mungkin bukan cucu Gus, sehingga Gus bisa bilang kita punya hak untuk hidup yang lain. Tapi orang yang tinggal di Kalimantan Timur, orang yang tinggal di Kalimantan Tengah punya hak untuk hidup, Gus, tanpa asap. Orang yang hidup di Riau punya hak. Orang yang hidup di Raja Ampat juga punya hak untuk hidup lebih baik. Gus mungkin tinggal di Jawa, tidak mendapatkan kebakaran hutan, karena tidak ada gambut di Jawa, tidak ada batu bara di Jawa. Tapi mereka hidup dengan lumpur. Gus bisa bayangkan bagaimana orang bisa hidup dengan lumpur sehari-hariannya. Apakah kita tidak pikirkan ini? Presiden Jokowi resmi mengizinkan organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola lahan tambang. Hal tersebut tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batu bara. Dengan memberikan WUPK kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan, pemerintah mengklaim berupaya untuk memberdayakan ormas tersebut. Lebih lanjut, izin usaha pertambangan khusus ataupun kepemilikan saham ormas keagamaan pada badan usaha nantinya tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan tanpa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang minerba. Wacana ini sempat ramai saat Prabowo kampanye di Pilpres 2024 kepada Kiai Kampung di Jawa Timur. Pada saat itu ia mengatakan bahwa pemerintah pusat telah memberikan izin usaha tambang kepada PBNU. Dan tidak usah jauh, Gus. Kalau terlalu jauh untuk melihat Kalimantan dan Jawa, lihat Pantura. Ada satu desa namanya Timbul Sloko di sana dan sudah terendam. Orang-orang yang tidak punya uang itu tidak bisa keluar dari kampung itu, Gus. Sehingga mereka harus hidup dengan banjir. Rumah mereka hampir setengah direndam oleh rob. Mereka hidup di seling-seling plafon. Apa Gus mau bilang bahwa itu bukan hak kita, itu bukan urusan kita? Terus pertanyaannya itu adalah, urusan kita. Ini yang saya sebut dengan narasi fear mongering. Saya tidak sedang menakut-nakuti, Gus. Ini tidak sedang menakut-nakutin. Ini adalah fakta. Anda tadi menyebut soal rob di Pantura Jawa, itu daerah saya. Saya lewat selalu setiap saat kalau ke Semarang, ke daerah Pati itu saya lihat itu. Betul. Tapi pertanyaannya adalah, terus bagaimana? Ini masalah yang harus diatasi, bukan dijadikan sebagai alat untuk menakut-nakuti masyarakat. Oh, tidak menakut-nakuti. Jadi ini harus kita atasi, Gus. Bagaimana cara mengatasinya? Salah satu cara mengatasinya adalah ubah imajinasi ekonomi ekstraktif dari pemerintah ini. Ada tidak negara yang, sorry Gus, lagi-lagi saya minta maaf, ada tidak negara yang maju tanpa industri ekstraktif? Nah, menurut saya ada tidak, Gus? Ada tidak, Gus, negara yang maju tanpa industri ekstraktif sehingga kita harus mengeksploitasi sumber daya alam kita? Ya, negara-negara Eropa yang sekarang ada ini tidak, maju, Gus, negara yang maju tanpa industri ekstraktif? Saya katakan negara Eropa sekarang ini maju, basis ekonomi awalnya dibangun karena melakukan ekstraksi di negara-negara yang dia jajah. Betul, tapi adakah tidak negara yang maju tanpa industri ekstraktif? Nah, negara-negara yang maju sekarang ini di Barat, itu sebetulnya mereka maju dibangun awalnya karena mereka ekstraksi. Pemerintah Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang dari swasta-swasta dan sudah diberikan pertama ke PBNU, itu pancing-pancing yang akan dibagikan.
NU dalam Muktamar tahun 2021 juga pernah merekomendasikan agar pemerintah menghentikan pembangunan PLTU batubara dan mengurangi produksi batubara mulai tahun 2022 untuk mempercepat proses transisi energi. Namun, sikap yang diambil oleh PBNU saat ini justru berbanding terbalik dengan rekomendasi itu. Keputusan PBNU justru akan menjadi aktor yang turut serta merusak lingkungan pada saat banyak nahdien di Indonesia justru menjadi korban tambang. Ya, makanya ketika kita tahu bahwa industri ekstraktif ini sangat buruk sekali, maka lakukanlah pertobatan ekologis. Ya, pertobatan Dan ekologis ada itu, banyak negara, Gus, bayangkan. pertobatan ekologis ini menurut saya perlu pada tempat-tempat yang memang tepat. Karena kalau Anda mengatakan bahwa industri ekstraksi itu adalah buruk seluruhnya, pertanyaannya adalah ekstraksi lalu dilarang sama sekali. Padahal kita ini sebagai bangsa, ada negara-negara yang memang diberkahi Tuhan kekayaan alam. Lalu Anda apakan? Inilah yang disebut sebagai watak das disease, Gus. Ketika orang merasa bahwa ada sumber daya alam di situ, mari kita keruk sehabis-habisnya. Kita sudah mengeruk, bangsa ini sudah mengeruk banyak sekali industri sumber daya alamnya. Ada batu bara dari puluhan tahun. Apa kapan kita untuk merasa cukup dengan itu, Gus? Nah, apakah Raja Ampat juga layak untuk ditambang? Kapan kita mau cukup? Kita tahu ada yang namanya daya dukung, daya tampung lingkungan, Gus. Apa kita mau Kalimantan Timur selalu begitu? Izin tambang berpotensi hanya menguntungkan segelintir elite dan menghilangkan tradisi kritis ormas. Oleh sebab itu, masyarakat meminta agar PBNU kembali kepada khidmah atau mengabdi kepada masyarakat dengan tidak menerima konsensi tambang. PBNU menjadi satu-satunya organisasi masyarakat keagamaan yang telah mengajukan izin pengelolaan tambang batubara kepada pemerintah. NU bahkan telah menunjuk bendahara umum mereka, Gutvan Arif, sebagai penanggung jawab atas pengelolaan usaha tambang NU. Kehidupan orang-orang di sana hidup dengan lumpur ketika hujan datang dikit saja. Kami harus membeli air bersih lebih mahal daripada orang-orang di Jawa. Kami harus membayar listrik lebih mahal. Di Raja Ampat, di Kalimantan Timur, listrik tidak masuk. Padahal mereka penghasil batu bara. Ini kemiskinan yang premium. Pemerintah menciptakan poverty premium. Lalu Gus bilang bahwa ada kemaslahatan. Artinya begini, bagaimana kita bisa mengorbankan orang-orang yang tinggal di lingkar tambang hanya atas nama bahwa ini ada keuntungan untuk bangsa. Jauh daripada itu, Greenpeace sudah melakukan satu riset bahwa kalau kita beralih dari industri ekstraktif, GDP kita dalam 10 tahun memungkinkan untuk naik hampir 2 kali lipatnya. Dan sebentar, kalau singkatnya buat Anda no mining. No mining dalam konteks ini karena tidak ada kemaslahatannya sedikit pun. Kalau kemudian kita katakan bahwa ini ada keuntungannya bagi pemerintah, kesejahteraan, kemakmuran, ada dalam satu teori ekonomi namanya natural resources, kutukan sumber daya alam. Imajinasi kita selalu berpikir bahwa ketika ada sumber daya alam itu harus diekstraksi. Istilahnya das disease. Itu adalah sifat yang sangat kolonial sekali karena tidak punya imajinasi industri hijau yang jauh lebih baik buat bumi dan jauh baik untuk manusia.